Ya Ali, wahai Ali, alaika, wajibkan atasmu atau biasakan atasmu bi sholatid duha, dengan sholat duha. Fis safari, baik di saat musafir, lagi bepergian. Fis safari, baik di saat musafir. Wal hadori, dan juga di saat tinggal. Fa innahu, maka sesungguhnya sholat duha fa innahu, maka sesungguhnya saja artinya. Fa innahu, maka sesungguhnya, idza kana, apabila terjadi, yaumul qiyamati, hari kiamat, yaumal qiyamati, hari kiamat, yunadi, akan memanggil, akan menyeru. Yunadi, akan memanggil atau akan menyeru. Munadin, orang yang memanggil. Orang yang memanggil. Min fauqi, dari atas. Min fauqi, dari atas. Syarafil jannati, surga yang mulia. Syarafil jannati, surga yang mulia. Kata yang manggil ngomongnya begini. Ainal ladzina kanu yusalluna ad-duha. Aina, mana, atau di mana. Aina, di manakah, boleh ya. Alladzina, orang-orang yang. Ainal ladzina, di manakah orang-orang yang. Kanu, dulunya. Kanu, dulunya. Yusalluna ad-duha, mengerjakan sholat duha. Mana orang-orang yang dulu waktu hidupnya sholat duha? Kata yang manggil tuh, malaikat. Apa katanya? Udkhulu, masuklah kalian. Udkhulu, masuklah kalian. Mim babid duha, dari arah pintu duha. Dari arah pintu duha. Bisalamin, dengan selamat. Bisalamin, dengan selamat. Aminina, dan aman. Selamat dan aman. Wama ba'asa,
wa ma ba'asa dan tidaklah mengutus, wa ma ba'asa dan tidaklah mengutus, Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ba'asallahu dan tidaklah mengutus Allah subhanahu wa ta'ala min nabiyyin dari seorang nabi, min nabiyyin dari seorang nabi, wa illa maaf ya, illa kecuali wa amarahu Allah perintahkan kepadanya, illa kecuali wa amarahu Allah perintahkan kepadanya bi sholatid duha dengan sholat duha. Jadi setiap nabi rasul selalu sholat duha. Yang berikutnya, ya Aliyu, wahai Ali, ya Aliyu, wahai Ali, min karamatil mu'mini, min karamatil mu'mini, di antara kemuliaan orang mukmin itu, di antara kemuliaan orang mukmin itu, zaujatun, yaitu seorang istri, zaujatun yaitu seorang istri, muwafiqatun, muwafiqatun yang dapat menyesuaikan diri, pengertian maksudnya, muwafiqatun yang dapat menyesuaikan diri. Yang kedua, di antara kemuliaan orang beriman, wassalatu dan mendirikan sholat, jama'atan dengan berjamaah. Wassalatu jama'atan dan mendirikan sholat dengan berjamaah. Yang ketiga, wajiranun yuhibbunahu, wajiranun dan mempunyai tetangga, yuhibbunahu yang mencintainya, yuhibbunahu yang mencintainya. Ya, sampai situ Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Ali. Kata beliau, ya Aliyu, wahai Ali, alaika bi sholatid duha, biasakan atasmu mengerjakan sholat duha. Nah, sholat duha ini minimal 4 rakaat ya, minimal. Maksimalnya 12 rakaat. Mumpung pandemi kan gak kemana-mana tuh, nah, ayo aja gitu nguplek di atas sejadah. Kapan? Nah, kata Nabi, sholat duha itu ya bena adama la ta'jiz an arba'i raka'atin awwalan nahar. Permulaan siang. Permulaan siang ya kurang lebih jam 9, jam 10. Kalau jam 8 kan masih pagi ya, kehitungnya masih pagi. Mula-mula siang
Jadi disebut siang tapi mula-mula perpindahan waktu dari pagi ke siang. Ya, sekitar jam 9, jam 10, jam segitu. Dibiasakan ya minimal ya 4 lah. Jangan 2 banget itu kan. Kalau 2 mau udah repot wudunya, belum gelar sejadahnya, apalagi rajin kentut. Aduh. Kan rugi bener itu kalau cuma 2. Ya itu katanya baru 2 udah kentut lagi. Ya wudu lagi. Biasakan olehmu, kata Nabi, sholat duha fis safari, baik pada saat kita musafir, bepergian, lagi namu. Jangan takut dikatain sok suci ya. Jangan takut dikatain sok solehah. Jangan takut dikatain sama temen sok rajin. Jangan. Ini udah amal masing-masing nih mah. Lah emang kalau dikubur kita minta tolong sama dia, ya kan? Jadi nggak usah nggak usah malu, nggak usah apa sih namanya, kagak enak hati itu kan. Makanya ya dibiasakan kalau pergi kemana-mana bawa mukena selain bawa ATM. Iya kan? Ada isinya tapi. Ya yang ada isinya lah. Kalau nggak ada isinya mah ya ada isinya. Ya kan kalau ATM keperluannya kita menghubungi bank yang yang terkait. Kalau sholat duha ya kita menghubungi Allah kan itu. Sama-sama penting, sama-sama perlu. Nah, wal hadori, dan juga pada saat tinggal. Ya orang lagi musafir aja kita tetap sholat duha, ya kan? Apalagi kalau lagi di rumah. Tentu ini lebih apa? Lebih wajib lagi walaupun sifatnya sunnah muakkad ya. Walaupun sifatnya sunnah muakkad tetap. Apalagi kalau ada di rumah. Apalagi kalau anaknya udah gede-gede. Apalagi kalau bapaknya kerja atau enggak ada tuh. Terus anaknya pada kerja juga. Tinggal sendirian. Nah lebih apa? Lebih nikmat lagi sholat duha gitu ya. Fa innahu, maka sesungguhnya idza kana yaumul kiamati, apabila keadaan terjadi hari kiamat nanti. Maksudnya udah selesai hari kiamat, lalu dikumpulin nih manusia semuanya di alam mahsyar, kumpul semuanya ya. Kumpul semuanya. Yunadi ya, nanti ada yang manggil tuh ya. Yunadi, memanggil. Siapa? Munadin, yang memanggil. Dari mana? Min fauqi sarafil jannati, dari arah atas surga yang mulia. Dari atas surga ada yang menyeru-nyeru, ada yang manggil-manggil. Kalau ibu-ibu pernah umroh ataupun ini waktu kita bikin KTP ya, bikin KTP kan namanya dipanggil Ibu Pulana, Pak Pulan, itu kan dipanggil satu-satu. Kalau umroh di bandara itu dipanggil rombongan mana, rombongan mana, rombongan mana, kayak gitu. Nah ini ketika kumpul dipanggil. Ainal ladzi kanu, mana katanya orang-orang yang dulunya waktu hidup di dunia yusalluna duha. Ya. Itu pakai fi'il mudhari, artinya apa? Yang senantiasa selalu menjaga sholat duha. Kadang-kadang Bu, repotnya tuh ya yang kita bilang itu. Padahal yang nggak repot-repot amat sih. Gitu. Ya sibuk, nggak sibuk-sibuk amat gitu ya, biasa aja. Kalau nyempetin sempet nggak? Sempet banget. Kalau nyempetin mah sempet banget. Nah masalahnya ini kadang-kadang kita kurang pati apa? Kurang pati serius nyempetinnya, sehingga bisa jadi terbengkalai. Kata yang manggil, mana katanya orang-orang yang dulunya ketika di dunia sholat duha. Udkhulu, masuklah kalian min babid duha, dari pintu duha, bisalamin aminin, dengan penuh keselamatan dan keamanan, tanpa ada yang dorong-dorong Bu, lengang ya, nyantai,
tenang gitu. Nah kalau bagi sembako kan, walaupun ada namanya dorong-dorongan, itu kan pegel nungguinnya ya. Begitu giliran nama kita dipanggil, habis barangnya. Kalau ini langsung suruh masuk. Bisalamin aminin. Maka ya kita sempetin dah ya. Kita sempetin kalau nggak 4 rakaat ya 6 kan gitu ya. Supaya apa? Supaya rada kencengan manggilnya nanti. Kalau nggak sholat duha kan kita nggak termasuk orang yang dipanggil. Makanya di situ kan disebutin ainal ladzi kanu yusallunad duha. Mana orang-orang yang dulunya istiqomah sholat duha? Wa ma ba'atsallahu, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus min nabiyin, dari seorang nabi pun, illa kecuali wa amarahu, pastinya Allah perintahkan kepada setiap nabi itu bisolatid duha, untuk mengerjakan sholat duha. Jadi setiap nabi ada kewajiban untuk mengerjakan sholat duha. Kalau begitu ya, kalau misalnya kita bisa jaga sholat duha, sama dengan menjalankan ibadahnya para nabi, gitu kan? Kalau kita bisa menjaga sholat duha, sama dengan kita menjalankan ibadahnya para nabi, yaitu sholat duha. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Nabi, min karamatil mu'mini, di antara kemuliaan orang mukmin itu, mukmin laki-laki nih, di antaranya adalah zaujatun muwafiqatun, mempunyai istri yang seimbang ya, yang bisa mengimbangi suaminya, yang pengertian gitu ya. Yang pengertian. Kadang-kadang ada juga bini kagak ngerti-ngerti kan itu ya. Iya. Sehingga jadi apa? Jadi ribut rumah tangganya. Jadi rame, perang mulu tuh, kayak di ring tinju. Kadang-kadang ada juga suami yang sadis kan. Bininya jadi apa? Jadi sparring partner tinju. Padahal kalau memang merasa perkasa, jagoan, ya ikut smackdown ya. Ikut itu tinju kayak apa itu. Jangan bini yang jadi sasaran. Nah, jadi di antara kebahagiaan orang mukmin adalah mempunyai seorang istri yang pengertian, yang bisa memahami suaminya, gitu kan? Ya walaupun pergi dari mana-mana belum tentu dapat duit, Bu, ya tetap aja kalau laki baru nyampe mah apa ya? Tuangin air ya? Tuangin air apa rebusin air? Iya. Jangan suruh ngerebus sendiri. Jangan sampai nunggu minta itu kan. Jangan sampai nunggu minta. Pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Kalau seorang istri menyiapkan segala sesuatu tanpa diminta sama suaminya, kan besar banget itu pahalanya. Jangan sampai suaminya teriak-teriak, bu, gitu kan? Ya Pak, minum, gitu. Kopi, gitu kan? Nggak sama mintanya hari ini. Ya iya, makanya kan pengertian. Mas, aja ngombe opo kan itu ya. Tanya dulu itu kan. Iya, tanya dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya hidup rumah tangganya tuh tentrem, rukun itu kan. Yang kedua, kemuliaan seorang mukmin itu diantaranya wassalatu jama'atan. Salat didirikan dengan cara berjamaah. Ini tidak mudah ini, walaupun sifatnya enteng. Berjamaah itu enteng sebenarnya, tapi tidak semuanya kita tuh mampu melaksanakan dan menjaganya. Yang ketiga, wajironun. Yang ketiga, mempunyai tetangga yuhibbunahu, yang mencintainya. Banyakan yang gedek sama kita apa banyakan yang resep sama kita tetangga kira-kira? Nah, ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya ngikutin nasihat Nabi. Ya. Ya, caranya ngikutin nasihat Nabi. Apa nasihat Nabi?
supaya memuliakan tetangga. Begitu. Jadi kita yang memuliakan tetangga, kita yang menghargai tetangga, nanti tetangganya menghargai kita, mencintai kita. Jangan kita pengen dihargai tapi kitanya nggak mau menghargai tetangga, itu yang bahaya, ya. Dia aja pengen dihargain, dia mah nggak menghargai kita gitu. Nah itu jadi apa? Jadi ribut kan? Iya. Karena bisa jadi bertetangga itu kan beda suku, beda adat istiadat, dan yang paling bahaya beda adat. Beda adat. Ada orang adatnya ya Allah emosional bener itu, dikit-dikit ngambek gitu kan. Itu repot ngimbanginya tetangganya, kesian kan itu ya. Itu malah petaka besar, Bu. Kiamat terjadi sebelum kiamat beneran. Iya. Maka beruntung kalau kita punya lingkungan nih, kita nih aman nih, kita nggak pernah ada orang berantem ya. Alhamdulillah itu kan. Iya, di kita nih orang kalau pindah dari tempat kita suka pengen balik lagi. Kenapa? Karena aman lingkungannya, nggak ada orang ribut-ribut, nggak ada orang rame-rame itu kan. Rame-rame ya paling kerja bakti kan. Iya, kerja bakti. Kalau berantem mah nggak ada. Ada tempat-tempat tertentu ya. Dulu saya lagi zaman tahun 89-90 ngontrak di tempat Bu Haji Tiri di situ tuh. Wah, berantem mulu. Kita yang capek misahin. Iya, dikit-dikit ribut, Masya Allah. Ributnya di mana gitu kan, berantemnya di mana, ntar ngumpetnya di tempat saya. Iya, dulu begitu. Ributnya di Kompas, ributnya di pasar sono. Gitu. Ntar lari ngumpetnya di rumah. Ustaz, numpang ngumpet ya? Iya udah. Itu sambil berdarah sininya nih. Ya orang ribut berantem. Nah itu musibah besar kalau kita punya lingkungan seperti itu. Tapi syukur alhamdulillah di kita ini aman ya, lingkungannya juga itu kan tidak ada keributan, tidak ada keonaran. Nah, makanya nih kita nih sama-sama harus menjaga, jangan sampai ada keributan. Wallahu a'lam bishawab ya. Sampai situ dulu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina